Ikut nyambung ya Bang ya. Nah tadi Bang Suma kalau memang mau bicara tentang nubuatan, langsung saja ayat yang dikutip oleh Yesus, jangan yang Amsal. Amsal itu nggak dikutip. Kalau yang dikutip oleh Yesus langsung itu ada yang berbunyi Eli Eli lama sabachthani, merujuk kepada Mazmur. Dan di dalam Mazmur juga itu sudah digenapi karena cerita-cerita berikutnya di Mazmur 22:7-8 misalnya dikatakan di situ semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir, menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membebaskannya. Itu digenapi di dalam Matius 27:39-43 ya. Orang-orang yang lewat mengejek Yesus pada waktu disalib. Dan imam-imam kepala berkata, ia menyerahkan diri kepada Allah, biarlah Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kalau memang mau bicara nubuatan, langsung ke teks yang dikutip oleh Yesus. Dan itu sudah terbukti, bukan orang lain yang menggantikan Yesus, nggak ada cerita itu. Itu cerita di luar kekristenan atau di luar Alkitab. Kalau kita bicara prinsip ya itu pemalsuan. Karena tidak sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam prinsip orang Kristen berarti cerita itu cerita bohong, begitu Bang Sumadan. Kalau memang mau bicara nubuatan ya diteruskan aja di Mazmur itu. Ada juga di Mazmur berikutnya misalnya 2:16, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu juga digenapi dalam peristiwa salib, karena waktu disalib Yesus dipaku di tangannya dan di kakinya. Secara harafiah sekali itu menggenapi Mazmur 22 yang nomor 16. Mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi tentang penggenapan orang Kristen, kita nggak ada keraguan-keraguan, nggak ada kebingungan. Apalagi kebingungan tentang tokohnya yang disalib Yesus atau bukan, kita nggak dalam posisi itu. Kalau ada orang lain misalnya kebingungan yang disalib itu Yudas atau bukan, atau murid yang setia, atau orang lain, atau cerita yang diserupakan, itu bukan urusan orang Kristen. Itu cerita yang berbeda atau mungkin ya namanya penyesatan berita lah begitu. Kemudian lagi tadi tentang kenampakan ya, yang sesudah itu yang di dalam Markus 16:12 bahwa ada orang yang atau murid tidak mengenali Yesus, betul. Itu dikatakan rupa yang lain. Jadi di dalam Lukas 24:16 dikatakan bahwa mata mereka seperti dihalangi sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Jadi semacam ada penghalang. Kalau bagaimananya kita nggak ngerti, tapi kalau dalam pengajaran orang Kristen ya secara simbolis ini sedang menunjukkan misteri kebangkitan. Bukan sedang menunjukkan ada orang lain yang diserupakan, nggak ada cerita seperti itu. Nah yang terakhir tadi ya, di Yohanes 14:30, aku tidak akan berkata-kata banyak lagi dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau dalam ayat ini yang tadi Bang Suma sampaikan memang betul penguasa dunia ini ya si setan atau si iblis. Dan di ayat berikutnya disambung dengan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi ini dikatakan Yesus pada waktu penyalibannya ya, penguasa dunia ini merujuk ke iblis, dilempar keluar ini maksudnya dikalahkan atau dicabut otoritasnya. Bukan dilempar keluar kayak tadi keluar masuk neraka atau gimana, enggak. Bukan seperti itu. Karena penyaliban Yesus ini akan mengalahkan kuasa dosa atau kuasa iblis, sekaligus menghakimi dunia yang menolak terang atau menolak Yesus. Jadi kemana iblis dilemparkan? Ke neraka bukan. Kita belum sampai bicara tentang itu. Jadi iblis dilempar keluar ini maksudnya sebagai otoritasnya atau penguasanya yang dilemparkan. Begitu Bang Suma. Itu tanggapan saya, terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, secara data saudara mengambil Mazmur 22. Eli Eli lama sabachthani. Di situ dijelaskan, Bung. Aku berseru-seru pada waktu siang. Oke, terima, waktu siang berseru, oke. Namun engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Yesus mana ada berseru pada waktu malam?
Ini kesalahan cerita dari keadaan yang ada yang dikarang berikutnya untuk disama-samakan supaya sama ceritanya dengan Yesus, tapi salah setting. Harusnya penyaliban itu jangan diturunkan sebelum Sabat. Biarkan dulu Yesus sampai jam 8 malam atau jam 9 teriak-teriak juga di atas. Baru cocok dengan nubuatan. Karena diterangkan dalam kitabnya Yahudi, malam pun orang yang disalib itu masih teriak. Kemudian saudara, kalau Anda menjadikan itu sebagai hal pembenaran terhadap doktrin gereja, tadi saya katakan jangan masuk dulu karena itu adalah cerita yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kalau yang Anda ceritakan itu betul, berarti Imam Kayafas jauh lebih tahu daripada ente yang muncul 2000 tahun baru ini. Ingat perkataan Yesus, dan Bapa yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau dikatakan Yesus jadi malu, tidak membiarkan aku sendiri, ternyata ujung-ujungnya dia ditinggalkan. Kan pembohong berarti. Artinya dia tidak dikasihi berarti. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini adalah Yesus, kemudian Anda mengatakan dia datang kemudian sebagai orang yang benar, lalu dicurahkan darahnya, akan bertentangan dengan kitab yang lain. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang keempat, ketika Yesus ingin kemudian dibunuh dalam Yohanes 8, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Kalau Mazmur itu nubuat untuk pembunuhan terhadap Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu ada Mazmur 22 di dalam dirinya. Ada Mazmur, ada firman Tuhan. Oh, saya ingin membunuhmu karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Berarti ada firman. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan. Dan yang demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Nah, lalu mereka berkata, Bapak kami adalah Abraham, kata Yesus. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah mau membunuhku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Masakan yang di Mazmur itu iblis? Kalau itu untuk Yesus dan itu dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis. Berarti membunuh Yesus itu bukan keinginan iblis. Kalau itu nubuat untuk Yesus. Kalau kematian Yesus itu dari Tuhan, maka yang ingin membunuh Yesus bukan anak-anak iblis. Harusnya kalau yang ada di Mazmur ini untuk Yesus dan kematian Yesus itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka harusnya dia mengatakan gini, Elohimlah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu Dia yang membunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Tapi faktanya justru tidak begitu. Artinya bahwa ini hanya persengkongkolan yang disepakati oleh konsili-konsili Romawi
untuk kemudian menjadikan Yesus ini sebagai tumbal agar dosa-dosa mereka kemudian bisa dibebaskan. Tapi bukan itu, bukan karena dosa, agar mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan mengatasnamakan Tuhan. Saya kira begitu, Bung. Jadi kalau misalnya Anda mengambil Mazmur 22, berarti Yesus wajib hukumnya juga teriak pada malam hari. Demikian. Silakan.